Kenapa? Karena nanti di hari kiamat, apa kata Rasulullah? Aku akan mengenali umatku dengan apa? Wajahnya itu ghurran muhajjalin, mukanya berseri, muruk padam, min atharil wudhu, karena bekas air wudhu. Maka air wudhu itu menjadikan wajah panjenengan glowing, minimal lek gak ndek dunya ya ndek akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lawannya apa? Marah. Berarti orang yang santun itu orang yang tidak pemarah, orang yang tidak mudah terpantik emosinya. Dalam keadaan banyak di antara kita marahnya tidak jelas. Apalagi istri perempuan itu kalau ditanya marah, ditanya kena apa? Ya coba ditakoni ta mas. Karena disebutkan dalam Al-Quran, wa huwa fil khisami ghairu mubin. Cirinya perempuan dalam Al-Quran itu apa? Nomor 1, suka perhiasan. Afaman yunasya'u fil hilyah. Dia itu dilahirkan dalam keadaan cirinya suka perhiasan. Maka perempuan lahir dikasih apa di telinganya? Giwang. Bahkan nanti agak besar dikit di pergelangan tangannya dikasih gelang. Nanti agak besar dikit ditambahi kalung. Itu perempuan, memang sifatnya. Itu yang pertama. Yang kedua apa Allah katakan? Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Lek ngamuk gak jelas. Yang ngomong siapa? Ustadz. Ini ayat Al-Quran ini. Jadi orang yang gampang terpantik emosinya itu bukan orang yang dicintai oleh Allah. Karena sifat yang mendatangkan cintanya Allah yang nomor 1 apa? Al-hilmu. Al-hilmu itu santun. Dia orangnya santun. Santun itu menyerupai sabar, tapi beda. Sabar itu apa? Sabar itu lebih kepada perasaan batin. Tapi santun itu lebih kepada perbuatan. Itu yang dijelaskan para ulama. Kalau sabar itu lebih kepada apa? Rasa. Sabar, tenang. Tapi kalau santun itu lebih kepada perbuatan. Nah itu yang pertama. Yang kedua apa? Al-anat. Sifat pertama yang Allah cintai dari asyaj adalah santun. Sifat yang kedua apa? Anat. Anat itu apa? Tidak tergesa-gesa. Orangnya itu perlahan. Mau ngomong dipikir. Bahkan ketika mau marah, dipikir dulu, ini marah benar atau salah? Setelah saya marah, saya bakal nyesel atau tidak? Kemarahan ini mendatangkan pahala atau malah mendatangkan dosa? Itu orangnya tidak tergesa-gesa. Mau memutuskan perkara di keluarga, dia tenang dulu, dia pikir dulu, dia diskusi dulu. Itu namanya tidak tergesa-gesa. Itu sifat yang dicintai oleh Allah dari Asyaj ibnu Qais. Maka apabila kita ingin dicintai nomor 1 itu, berarti apa? Ojo ngamuan. Kemudian berikutnya, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ketika didatangi seorang laki-laki. Ya Rasulullah, ausini, ya Rasul, tolong saya dinasehati. Terus Rasulullah mengatakan kepada laki-laki yang datang minta nasihat itu apa? Wasiatnya singkat, padat, jelas. Dan mesti begitu. Rasulullah itu kalau ada orang minta nasihat, mesti singkat, padat, jelas. Kalau kita kan enggak, mas aku yang mbok dikai masukan, mas ngini. Itu wow, tadi makalah. Sampai yang dinasehati itu akhirnya melupakan pertamanya. Emang pertamanya apa yuk? Enggak usah, ngomong itu sing to the point. Dek, aku cinta mbek sampean. Gelem rabi gak? Selesai. Gelem lanjut gak gelem? Tinggal golek liyane. Apa? Buang-buang waktu chatting. Kayak jago nguber babon. Yo lek kena, lek gak kena. Kan getun dewe ya. Itu ada seninya Ustaz. Seni apa nih? Ditolak kok nyeni ya. Nah, sudah. Maka hadirin, apa kata Rasulullah kepada sahabat yang minta nasihat tadi? La taghdab. Jangan marah. Terus laki-laki itu bilang, zidni, atau dalam riwayat yang lain, ausini. Yuk, mosok cuma itu, tambah ono. Nasihati lagi. Apa kata Rasulullah? La taghdab. Jangan marah. Sudah, dia minta lagi. Maksudnya dia minta lagi itu jangan marahi, ojo dibaleni. Kasih saya nasihat yang lain. Dia bilang, zidni, tambah lagi ya Rasul. Apa Rasulullah bilang? La taghdab, faraddada miraran wa qala la taghdab.
tetap Rasulullah ngomong jangan marah, dan sama Rasulullah diulang berkali-kali kalimat yang mengucapkan jangan marah. Kenapa Ustadz? Kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat ini nasihatnya cuma satu, diulang berkali-kali? Disebutkan oleh para ulama ada beberapa faidah. Nomor satu, nasihat untuk tidak marah itu Bu, tidak cukup sekali. Tidak cukup sekali. Karena di dalam kehidupan kita ini banyak perkara-perkara yang memancing kemarahan. Betul apa enggak? Bukan cuma satu, istri kan di rumah yang mancing kemarahan. Kalau Anda keluar, siapa yang mancing kemarahan? Kadang-kadang tukang parkir. Ketika kita mau masuk ke tempat parkir, orangnya tidak kelihatan. Sumpritannya gak kerungu. Kita mau keluar Pak, melewayu, bingung kita. Ini muncul dari planet sebelah mana? Waktunya keluar dia muncul. Kita cari parkir gak ketok irunge. Itu kadang-kadang mancing apa? Itu lek gak sabar-sabar tenan Pak, jendela dibuka metu. Tutup mana gak ngereken wis. Itu mancing. Nah, maka perkara-perkara yang memancing amarah itu bukan cuma satu, maka oleh para ulama itulah kenapa Rasulullah mengulang nasihatnya jangan marah. Karena terus di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap tempat kita perlu nasihat jangan marah. Saya pernah tidak sengaja, saya sendiri lupa di Kediri apa Malang atau di tempat yang lain gitu loh. Itu di mobilnya orang. Itu tulisannya besar gitu di belakang, pakai bahasa Arab. La taghdab, jangan marah. Tak pikir masuk akal ini. Karena di jalan raya itu sebab kemarahan gampang terpancingnya banyak. Tiba-tiba ada mobil di depan kita ngerem mendadak, atau ada orang lampu hijau di perempatan jalan sudah menyala tetap gak maju-maju. Itu kalau Anda tidak sabar Pak, itu ngeremnya kayak ambulan bawa pasien kritis. Beda berapa detik sih? Tapi kenapa kok sampai ngebel? Kadang-kadang bel gak cukup, dibuka mana sirai ditokno. Duh. Kok nampaknya sekarang kita itu jadi pemarah gitu loh. Terus, kenapa ketawa? Saya ngomong apa? Tidak boleh ngomong jelek, haram. Astagfirullahaladzim. Nah sudah, di jalan raya ada mobil tulisannya apa? La taghdab, jangan marah. Saya pikir ini bagus gila ditiru ini. Saya datang ke tukang stiker. Mau saya tulisin gitu mobil saya kok nampaknya menasehati diri sendiri. Kok malah isi, akhirnya tidak jadi sudah. Maka di belakang mobil saya itu saya tulisi ganti doa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Supaya apa? Kate mlebu mobil ketok ndonga, mudhun mobil ketok ndonga, nanti ketika kita lihat kaca belakang kelihatan, kita akan terus berdoa dan manfaatnya banyak. Di jalan banyak sebab yang menjadikan kita gampang marah. Kemudian di tempat kerja, di pasar, di masyarakat, bahkan di majelis taklim. Apa dalilnya di majelis taklim bisa jadi orang marah? Ceritanya Imam Syafi'i dengan muridnya Yunus As-Sudfi. Itu ketika Imam Syafi'i menyampaikan suatu pendapat yang kemudian muridnya tidak terima, sama muridnya didebat. Imam Syafi'i menyampaikan argumennya, muridnya jawab, Imam Syafi'i menguatkan argumennya, sampai muridnya marah. Dibilang apa? La ahdzur hadzal majlis abadan. Mulai hari ini saya tidak mau datang lagi, kata muridnya. Marah. Padahal di majelis taklim, di masjid, ada tidak sumber-sumber yang mancing kemarahan? Banyak. Seenak-enaknya sholat, tukang komat gak nguas nih seenak wong sholat, langsung Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Hei. Besok tidak datang lagi ke masjid tukang komat, menik ada sing komat. Loh, di masjid itu loh, hanya kesalahpahaman. Itu meripatnya itu, kalau ototnya tidak kuat-kuat bisa loncat keluar, duduk. Di masjid. Nah itulah kenapa menurut para ulama, kenapa Rasul mengulang nasihatnya jangan marah, karena memang perkara yang memancing kemarahan itu senantiasa terulang. Maka nasihat jangan marah senantiasa masukkan ke dalam. Nomor dua,
Kenapa kok sama Rasulullah diulang? Karena Rasulullah bukan hanya menasehati orang ini, tapi juga menasehati yang lain. Jangan marah, yang pertama buat kamu, yang kedua buat panjenengan, yang ketiga buat yang itu sebelah sana itu. Ya, itu. Jangan marah lagi buat ibu-ibu yang di sini, yang di sana yang pakai jilbab hitam. Wah, oke. Nah, maka karena yang dinasehati banyak, Rasulullah mengulangnya berkali-kali. Yang ketiga, apa dikatakan para ulama? Kenapa kok nasihat jangan marah oleh Rasulullah diulang terus? Karena kapanpun Anda tidak marah, ketika Anda mengulang kesabaran Anda, itu mesti mendatangkan manfaat. Mesti mendatangkan manfaat. Sehingga jangan marah yang pertama manfaat, jangan marah yang kedua manfaat, jangan marah yang ketiga juga manfaat. Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain mengatakan begini, ketika ada seorang laki-laki marah gitu, mukanya sampai merah. Sementara Rasulullah itu marahnya bukan dengan lisan. Tahu enggak Rasulullah kalau marah sahabatnya tahu dari mana? Dari wajahnya. Karena Rasulullah itu kan putih berseri, wajahnya bening sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ceritanya MS apa itu, tidak ada. Atau skin core apa, tidak ada. Skincare-nya apa? Langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang beriman ini tidak usah khawatir. Mas yo dunya rodok burek. Apa blur, wajahnya itu blur. Jadi coba YouTube itu 144 itu. Apa 144 atau 114 itu? 144, tidak sampai 1080, tidak sampai. Jadi dilihat itu antara telinga, mata, hidung campur jadi satu. Kimripati sendi. Nah, tidak apa-apa. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat apa kata Rasulullah? Aku akan mengenali umatku dengan apa? Wajahnya itu ghurran muhajjalin, mukanya berseri, morok padam, min atharil wudhu, karena bekas air wudhu. Maka air wudhu itu menjadikan wajah panjenengan glowing, minimal lek gak ndek dunya ya ndek akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka Rasulullah itu ketika marah itu kelihatan dari wajahnya. Wis pokok mukanya memerah. Kemudian Rasulullah tidak menampakkan wajah yang senang, itu para sahabat tahu sedang marah, jangan diganggu. Kalau kita Pak, lisan. Nah, maka Rasulullah mengatakan ketika ada seorang marah berat, Rasulullah bilang apa? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, kamu tak kasih surga. Bayangin, jadi saking repot dan beratnya menahan amarah, sampai Rasulullah itu memberikan barternya. Barter itu apa? Tuker menukernya, harganya. Sampean jangan marah, tak kasih surga. Atau kalau istri begitu, izinkan saya, tak kasih surga. Itu jadi penawarannya itu mahal. Lah apa? Lu kenapa sih? Apa? Panjenengan kok saya ngomong kok mesti curiga? Kenapa? Padahal saya ini orangnya lurus, masya Allah, gak tahu neko-neko, gak tahu. Nah, sudah maka dibilang jangan marah, kamu dapat surga. Pertanyaannya, kenapa kok orang yang sekedar tidak marah dapat surga? Karena memang berat. Karena memang apa? Berat. Baru tadi malam saya ketemu seseorang begini. Saya kan cerita begini, ada 3 harta panas. Ada berapa? 3 minimal yang disebutkan oleh para ulama ketika ngomong perkara-perkara al-maliyah, harta, itu para ulama bilang ada 3 harta itu yang panas. Artinya dicekel itu ndadekno masalah. Pemirsa Madani TV perhatikan, dipegang ini uang, dipertahankan, pasti dia menjadi sumber masalah. Nomor 1, harta waris yang diselesaikan dengan kezoliman, itu sumber masalah. Terus saya bilang, maka ketika ngurusi waris harus betul-betul berlapang dada dengan apa yang telah Allah putuskan. Keputusannya Allah Anda dapat sekian, ya sudah, setitik tapi insya Allah mendatangkan manfaat, barokah, kebaikan. Kalau Anda dizolimi, loh iku Ustadz, tanah itu seharusnya dibagi orang 4 Ustadz. Tapi karena dari awal kakak saya yang garap, sampai sekarang Ustadz orang tua sudah meninggal lebih 20 tahun tidak didum. Ada enggak? Ada. Saya bilang, kalau Anda di pihak yang terzolimi, maafkan. Kenapa memaafkan?
Karena apa yang Anda maafkan dari dia akan mendatangkan ganti dari Allah untuk Anda jauh yang lebih baik. Nah, sudah saya bilang yang pertama waris. Nomor dua, apa? Harta panas. Hati-hati. Ini pengurus Muhammadiyah yang pegang panti asuhan. Hati-hati. Yang kedua, hartanya anak yatim. Maka saya mesti nasihatin buat teman-teman Muhammadiyah. Itu saya bilang, kalau megang panti asuhan Muhammadiyah, tolong hati-hati betul. Mana yang uang pribadi, mana yang uang untuk panti asuhan. Bukan berarti Anda tidak boleh dapat. Anda pengurus, Anda berhak. Tapi apa? Ditoto. Mana porsi untuk saya, mana porsi untuk anak asuh. Kenapa? Karena hartanya anak yatim itu di perut jadi api. Di perut jadi api. Sumber masalah. Yang ketiga apa? Harta riyadi. Apa? Riba. Iya ya Allah, keliru saya ya Allah. Tolong jangan ganggu. Harta riba. Itu sumber masalah. Nah, maka tadi malam ada cerita sama saya, satu orang pulang pengajian, dipanggil, Ustadz gini, saya mau cerita sesuatu. Gini Ustadz, masalah waris. Itu Ustadz sempet hampir saya bacok. Serius, hampir saya bacok Ustadz. Karena yang ikut ngomong bukan keluarga saya, istrinya Ustadz. Istrinya yang ngeyel. Kakak saya Ustadz, manut. Tapi istrinya itu sok nguasani. Hampir saya bacok. Saya pikir, oh pantesan ya. Orang itu kalau nahan amarah itu ganjarannya surga. Kenapa? Karena memang nahan marah itu tidak gampang. Apalagi di detik pertama di mana Anda digarai. Betul apa enggak? Nah, itulah kenapa ayat Al-Qur'annya orang-orang yang oleh Allah dijamin masuk surga, salah satunya apa? Wal kadhimina al-ghaidh. Wal kadhimin al-ghaidh. Orang-orang yang pandai menahan amarah. Nah, maka dengan itu Rasul bilang, kamu jangan marah, tak ijoli surga. Termasuk di rumah tangga, Pak. Termasuk di rumah tangga. Jangan marah. Sama anak kita, jangan marah. Sama suami, marah. Karena suami kalau udah dimarahin ngelantur, ngelunjak, jangan marah. Suami sama istri, jangan marah. Kenapa? Karena kemarahan itu mendatangkan penyesalan. Kemudian lagi Rasulullah SAW ketika melihat seorang laki-laki mukanya merah, matanya melotot, Rasulullah bilang apa? Inni la a'rifu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Saya ini, kata Rasulullah, tahu satu rahasia, satu doa yang apabila orang yang sedang marah di puncak kemarahannya itu mengucapkan doa ini, la dhahaba anhu ma yajid, langsung hilang marahnya. Padahal orang yang di puncak apa? Kemarahan. Apa itu? Kata Rasulullah, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Kalau Anda ucapkan itu dari hati, Pak, bukan cuma lisan. Auzubillah, anak kau anak setan ini Allah. Ini beda. Ya malah mancing amarah. Anda tidak jadi marah, dia yang dibilang kayak setan yang marah. Maka apa? Ucapkan dari hati. Dan ucapan itu dimaknai. Supaya Anda ngerti, marah dari siapa, Bu? Al-ghadhabu minasyaiton, marah itu datangnya dari siapa? Setan. Maka ingat betul, saya waktu zaman saya kecil itu, nenek saya kalau ada cucuknya gelut, itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nenek saya begitu. Kalau ada cucuknya kere-keran, waktunya tidur siang gelut-gelutan, mecah koco, piring terlempar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu setannya pergi sak putu nih. Gadut ngali. Kenapa? Karena setannya putu nih. Na'udzubillah. Nah, artinya apa? Rasulullah mengajarkan sama kita, marah itu dari siapa? Setan. Maka Rasulullah bilang apa? Kalau salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Kalau duduk hilang, ya selesai.
Kalau dengan duduk tidak hilang, berbaringlah. Kalau kita dibalik, marahnya duduk tadi ngadeg. Apa gak terima kon? Kayuan bojo kon. Ah, loh, sampai anjok bojo-bojo ditanda itu loh. Nah, kalau kita ndak, kita ini sengaja menjadikan emosi itu semakin membuncah. Padahal Rasulullah bilang apa? Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk, berbaring. Dalam riwayat yang lain, ada amalan yang menghilangkan marah selain ucapan a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Apa itu? Berwudu. Kenapa wudu menghilangkan marah? Kita ulang, marah dari siapa? Setan. Ya tidak usah nguasno saya, santai saja. Marah dari siapa? Setan tercipta dari apa? Api. Api akan padam dengan apa? Air. Apalagi airnya diniati air ibadah, yaitu air wudu. Langsung adem.